Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Feranita, mahasiswa YIN Palangkaraya, program studi Ekonomi Syariah. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Hukum Perikatan yang diampu oleh Bapak Jeffrey Tarantang dengan judul Hukum Perikatan dalam Sistem Pembayaran Shopee PayLater. Pesatnya perkembangan teknologi membawa perubahan di setiap kehidupan manusia dalam berbagai hal, dan salah satunya adalah perekonomian. Teknologi dalam dunia perekonomian hampir seutuhnya menjadi sarana untuk berkomunikasi dan bertransaksi antara produsen dan konsumen. Teknologi menawarkan kemudahan jual beli secara online dan dengan pembayaran yang mudah pula, seperti Shopee PayLater yang tersedia pada aplikasi Shopee. Shopee PayLater atau biasa disebut dengan SpayLater, dalam penggunaannya terdapat suatu perjanjian antara penyedia jasa dan pengguna jasa yang menjadikan keduanya terikat satu sama lain. Shopee PayLater memiliki syarat dan ketentuan yang telah dibuat oleh pihak Shopee yang kemudian harus disetujui oleh pengguna jasa. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka selanjutnya akan dibahas lebih lanjut bagaimana hukum perikatan dalam sistem pembayaran Shopee PayLater. Metode kualitatif menjadi metode yang digunakan dalam penelitian ini, dan saya menggunakan studi pustaka dengan meneliti dan mengkaji sumber-sumber yang dianggap relevan, yakni menelaah sumber bacaan serta mengutip atau memparafrasekan bacaan yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama, hukum perikatan atau perjanjian. Nah, perikatan merupakan hubungan hukum yang mengikat antara pihak satu dengan pihak yang lainnya, dengan masing-masing pihak berhak mendapatkan haknya dan harus memenuhi kewajibannya. Di Indonesia, hukum perikatan yang digunakan adalah peraturan pemerintah kolonial Belanda yang tertulis dalam buku 3 Berdelik Wetboek. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menggunakan sistem terbuka atau open system, yang berarti bahwa siapapun berhak melakukan kontrak dengan orang lain dengan penetapan syarat-syaratnya, kapan pelaksanaannya, dan apa bentuk kontraknya, apakah secara lisan atau tertulis. Pasal 1320 KUHP mengatur tentang keabsahan suatu perjanjian atau kontrak secara hukum bagi siapapun yang membuatnya. Di antaranya adalah: yang pertama, adanya kata sepakat di antara mereka yang membuat perjanjian. Kesepakatan dalam kasus ini pada dasarnya adalah bentuk penyesuaian kehendak antara pihak satu dan pihak yang lainnya. Yang kedua, adanya kecakapan dalam membuat suatu perikatan. Pada pasal 1320 KUHP Perdata menyebutkan bahwa setiap manusia cakap dalam membuat perjanjian, terkecuali jika menurut undang-undang tidak cakap. Yang ketiga, suatu hal atau objek tertentu. Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah objek prestasi perjanjian. Dalam artian, isi daripada prestasi tersebut adalah hal yang khusus. Dan yang keempat, adanya sebab atau kausa yang dibenarkan atau halal. Kausa yang halal adalah yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan serta ketertiban umum. Dalam praktiknya, beberapa perikatan telah melakukan pelanggaran hukum yang terjadi karena salah satu pihak melakukan wanti prestasi atau ingkar janji. Terdapat beberapa faktor penyebabnya sehingga tidak dipenuhinya suatu perjanjian atau keterlambatan dalam pemenuhan perjanjian. Pada KUHP pasal 1365 menyebutkan bahwa ada 4 syarat terjadinya pelanggaran hukum yang juga merupakan unsur daripada pelanggaran hukum, yaitu dalam perjanjian terdapat pelanggaran hukum, terdapat kesalahan, terdapat kerugian, dan terdapat hubungan kausalitas. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang Shopee PayLater. Shopee PayLater atau biasa disebut dengan SpayLater adalah salah satu dari beberapa fitur metode pembayaran dengan sistem kredit atau beli sekarang bayar nanti yang menjadikan penggunanya mendapatkan kemudahan dalam berbelanja online pada aplikasi Shopee. Dalam penggunaan fitur PayLater ini, pengguna diberikan keringanan pilihan pembayaran mulai dari 2 kali pembayaran hingga 12 kali pembayaran.
Shopee PayLater dalam masanya bertujuan untuk memberikan layanan keuangan kepada konsumennya dengan memanfaatkan teknologi online. Shopee PayLater pada umumnya memiliki fungsi yang sama seperti kartu kredit, namun PayLater memiliki keunggulan lebih dibanding kartu kredit, yaitu pendaftaran yang jauh lebih mudah. Hingga sekarang, fitur PayLater ini menjadi metode pembayaran unggul di kalangan masyarakat. Dalam memenuhi kebutuhan fitur PayLater, Shopee tidak berdiri sendiri, melainkan ada pihak kedua yang membantunya, yaitu PT Lentera Dana Nusantara. Perseroan terbatas ini berperan sebagai pemberi dana keuangan yang terdapat dalam PayLater, kemudian akan dipinjamkan kepada pengguna jasa. Layanan Shopee PayLater dipastikan aman karena layanan ini diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK ini haruslah berperan aktif dalam pengaturan dan pengawasan serta perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Hasil penelitian pada artikel ini menunjukkan bahwa perikatan yang dilakukan para pihak pada fitur Shopee PayLater merupakan perikatan yang dilakukan secara online dengan menggunakan smartphone ataupun sejenisnya. Perikatan ini dibuat, disepakati, dan dijalankan secara online melalui jaringan internet dan para pihak tidak melakukan pertemuan secara langsung. Peraturan tentang layanan pinjam-meminjam dana berbasis teknologi informasi tertera pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa layanan peminjaman uang secara digital merupakan penyelenggaraan layanan untuk mempertemukan debitur dan kreditur dalam rangka melakukan perjanjian secara digital. Peraturan ini juga didukung oleh undang-undang lain yang menyangkut persoalan tentang sistem transaksi digital. Berdasarkan pemaparan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa Shopee PayLater memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh pengguna. Dengan menyetujui syarat dan ketentuan tersebut, maka pengguna telah mengikatkan dirinya kepada pihak Shopee dan proses ini termasuk dalam perbuatan hukum, yaitu perjanjian atau perikatan. Sistem perjanjian yang digunakan dalam Shopee PayLater merupakan suatu perjanjian digital dan bukan perjanjian tertulis di atas kertas ataupun dengan suatu akta otentik. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.